Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala udwana illa ala zalimin, wal aqibatu lil muttaqin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Jamaah salat duhur Masjid Baitul Hakam yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memudahkan kita untuk hadir di masjid yang mulia ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majlis kita ini majlis yang barakah, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kita untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat, melakukan amalan-amalan saleh, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada siang hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl yaitu surat ke-16. Kita mulai dari ayat yang ke-90 sampai ayat 93. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa awfu bi'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. Kita mulai ayat yang 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kalian berbuat dua hal. Apa itu ya Allah? Yang pertama adalah berbuat adil. Innallaha ya'muru bil 'adli. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian berbuat adil. Apa definisi adil? Definisi adil adalah meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Definisi adil adalah memberikan sesuatu sesuai dengan kadarnya. Maka tidak tepat kalau kita mengatakan adil itu harus sama, ya, karena terkadang hal-hal yang berbeda perlu disikapi dengan penyikapan yang berbeda pula, ya. Misalkan, ya, ketika kita memiliki murid-murid, ya, apakah ketika ujian kita selalu menyamaratakan nilai setiap murid? Tentu tidak seperti itu, ya. Setiap murid memiliki, ya, kapabilitas dan pencapaian yang berbeda-beda. Begitu pula di kantor, ya, tidak mungkin kita menyamakan antara satu dengan yang lain karena setiap orang memiliki kinerja yang berbeda-beda, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita yang pertama untuk berbuat adil. Makna adil yang berikutnya adalah ketika kita menjadi penengah, ketika kita mendapatkan amanah. Berbuat adil itu adalah melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya.
Kalau kita menjadi pimpinan misalkan, kalau kita memiliki tanggung jawab, kalau kita memiliki amanah, maka berbuat adil itu adalah melaksanakan amanah tersebut sesuai yang seharusnya. Kalau ada hak orang yang lewat dari kita, kita berikan pada orang tersebut, jangan kita kurang-kurangi sedikit pun. Begitu pula kalau ada dua orang yang wadul ke kita karena sebuah permasalahan, A mengatakan B berbuat demikian, sebaliknya B mengatakan A berbuat demikian, kita harus ingat ayat ini, innallaha ya'muru bil adli, Allah sungguh telah memerintahkan kalian berbuat adil. Jangan sampai kita pilih kasih. Mungkin salah satu diantaranya kenalan kita, mungkin salah satu diantaranya kerabat kita, mungkin salah satu diantaranya nyuwun sewu menawarkan sesuatu untuk kita. Maka kalau kita mau mengambil keputusan yang seperti itu, kita harus ingat, innallaha ya'muru bil adli, Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil. Lalu yang kedua, wal ihsan, dan Allah juga memerintahkan kalian untuk berbuat baik. Ihsan itu bisa dimaknai beberapa hal. Dari kata bahasa Arab asalnya ahsana yuhsinu ihsanan, fahuwa muhsinun wa dzaka muhsanun. Maknanya adalah berbuat baik, melakukan hasan, kebaikan pada pihak lain. Maka termasuk dalam perintah ini, apapun perbuatan baik yang kita lakukan untuk orang lain, untuk orang tua kita, untuk anak kita, untuk teman kita, untuk nyon sewu karyawan kita, untuk partner bisnis kita, untuk siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam ayat ini. Maka implikasinya dua. Yang pertama, kalau kita punya kemampuan untuk membantu orang lain, jangan menunda-nunda bantuan tersebut. Mungkin kita punya kelebihan harta, kita punya kelebihan tenaga, kita punya kelebihan waktu, dan ada orang yang membutuhkan, maka kita ulurkan bantuan kita, karena Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Dan implikasi yang kedua, kalau seandainya mungkin kita tidak suka pada seseorang, kita kurang cocok dengan suatu pihak, kita terbersit pikiran ingin berbuat buruk pada pihak tersebut, maka kita ingat ayat ini. Allah tidak suka kita berbuat baik pada orang lain. Allah tidak suka kita mendolimi orang lain. Dan Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat baik. Wa ita'i dzil qurba, dan Allah juga memerintahkan hal yang ketiga, hendaklah kalian memberi pada kerabat-kerabat kalian. Memang orang yang membutuhkan itu tidak selalu kerabat Bapak Ibu. Mungkin ada tetangga kita, mungkin ada orang yang tidak kita kenal, mungkin ada saudara kita di belahan dunia yang lain membutuhkan bantuan kita, betul. Tapi kita harus ingat, agama Islam adalah agama yang adil dan agama yang menghormati silaturahim, menghormati ikatan darah dan persaudaraan. Maka kalau ada orang yang dekat dengan kita, yang masih kerabat kita dan masih membutuhkan uluran tangan kita, jangan kita ragu untuk membantunya. Karena Allah menyebutkan, wa ita'i dzil qurba, memberikan bantuan pada kerabat yang membutuhkan, itu termasuk hal yang Allah perintahkan. Tetapi tentu hal-hal seperti ini cukup sensitif, sehingga kita harus meletakkan semua sesuai porsinya. Kalau ada saudara yang nyun sewu, kita bantu, tapi ternyata uangnya tidak digunakan untuk menyelesaikan masalah, maka apakah harus terus-terusan kita bantu? Nah, belum tentu. Kalau bisa kita lihat masalahnya apa, kenapa kok tidak selesai-selesai masalahnya. Nah, jadi harus kita lihat inti masalahnya, tidak hanya membabi buta memberikan bantuan berupa materi. Lalu yang berikutnya Allah berfirman, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi,
Dan Allah itu ya, setelah memerintahkan 3 hal, Allah melarang kita dari 3 hal. Yang pertama, Allah melarang dari perbuatan keji. Perbuatan keji seringkali yang dimaksud dalam syariat itu adalah perbuatan yang mengarah kepada zina, nyun sewu. Ya. Ketika interaksi pada lawan jenis, ya, ketika kita kurang menjaga pandangan kita, mungkin ketika di tempat umum, mungkin ketika kita ya scrolling sosial media, ya, maka kita harus ingat, wa yanha 'anil fahsya. Allah melarang kalian mendekati perbuatan keji. Bahkan ayatnya itu bukan Allah melarang zina, ya, la taf'alu zina atau la taznu, bukan. Ayatnya adalah wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Jadi mendekat saja sudah dilarang, apalagi berbuat zina tersebut. Lalu yang berikutnya wal munkar, dan perbuatan mungkar. Maksudnya apa? Semua jenis perbuatan dosa. Ya. Mungkin ya, ketika kita ada amanah dari seseorang atau amanah dari umat, ya, kita harus hati-hati. Ini uangnya digunakan untuk apa? Atau mungkin ketika kita mengerjakan sebuah pekerjaan, kita harus ingat ya, kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim, yang namanya orang muslim itu harus patuh pada syarat-syarat yang mereka berikan. Kalau kita kontrak sama orang, ya, saya minta pekerjaan demikian, saya pesan barang demikian, maka kita harus penuhi sesuai dengan kesepakatan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena Allah melarang kita berkhianat. Wal baghi, wal yang terakhir Allah melarang apa? Melarang bermusuhan. Kata Nabi SAW, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tanajashu wa la tadabaru. Janganlah kalian saling benci, jangan kalian saling mengolok-olok, jangan kalian saling berpisah, jangan kalian saling iri satu sama lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, kata Nabi, dan jadilah kalian saudara-saudara di dalam Islam. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan pada kita itu jangan saling bermusuhan. Toh pada akhirnya kita semua ingin mendapatkan ridhonya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan dari saudara kita, kalau ada selek yang nggak cocok di antara kita, itu wajar. Namanya juga manusia. Ya. Jangankan kita, bahkan para sahabat Nabi pun, ya, radhiyallahu taala anhum, juga pernah berselisih ketika beliau hidup. Ya. Tapi kata Allah apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Orang-orang beriman itu walaupun di dunia mereka saling, ya, mungkin saling ada konflik, saling bertentangan, tapi nanti di hari kiamat ketika telah masuk surga, Allah akan hilangkan kebencian itu dari dalam hati mereka. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah memperingatkan kalian agar kalian ingat. Apa yang bisa kita ambil? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, ya, itu tidak untuk dibaca satu kali saja, tapi untuk dibaca berulang kali. Dan Allah juga memerintahkan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Salinglah kalian mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Ya. Kalau ada orang mengingatkan kita, jangan kita langsung emosi. Entah itu mungkin, ya, atasan kita, entah itu mungkin partner kerja kita, entah itu mungkin teman kita, atau mungkin istri, anak, dan junior kita. Ya. Kita harus lihat apakah dalam nasihat tersebut ada kebenaran. Kalau ada kebenaran, kita terima. Ya. Kita terima kebenaran tersebut, siapapun yang mengatakan kebenaran tersebut. Ya. Karena kata Nabi SAW, al-kibru, kesombongan itu batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang dinamakan sombong itu bukan suka baju bagus, bukan suka kendaraan bagus, bukan suka sepatu bagus, bukan. Yang namanya sombong itu ada dua. Yang pertama adalah menolak kebenaran, dan yang kedua adalah meremehkan manusia.
Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fi qalbihi," barang siapa yang di dalam hatinya mithqalu dzarratin min kibrin, setitik biji saja dari kesombongan, tidak akan masuk ke dalam surga. Maka jangan sampai ketika ada orang yang menasihati kita, ketika ada orang yang menyampaikan kebaikan untuk kita, kita langsung emosi, kita langsung susah menerima. Jangan, kita lihat dengan kepala dingin, ya, dengan perasaan yang tenang. Kalau memang ada kebenaran, kita terima kebenaran tersebut. Kalau ada yang kurang tepat, kita koreksi saudara-saudara kita. Lalu yang berikutnya Allah Ta'ala berfirman, wa awfu bi'ahdillahi idza ahadtum, hendaklah kalian menepati perjanjian dengan Allah ketika kamu berjanji. Wala tanqudul aymana ba'da taukidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, dan janganlah kalian mengingkari janji kesepakatan kalian sedangkan kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi. Maksudnya apa? Orang muslim itu dipegang ucapannya. Orang muslim ketika dia berkata, dia akan konsekuen dengan omongannya tersebut. Orang muslim tidak bermudah-mudahan menebar janji. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, ayatul munafiqi thalath, tanda orang munafik itu ada 3. Salah satu diantaranya wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji dia mengingkari janjinya. Maka seorang muslim sesuai dengan firman Allah ini, mereka berusaha menepati janji yang mereka sampaikan. Kalau mereka sudah punya kontrak dengan seseorang, mereka berusaha menepati kontrak tersebut. Kalau mereka sudah ada kesepakatan dengan seseorang, mereka berusaha menepati kesepakatan tersebut. Jangan kalau ada yang lain menawarkan lebih banyak, tahu-tahu ya, dibatalkan secara sepihak. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, sungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Allah lanjutkan dalam ayat berikutnya, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, kalian janganlah mengingkari janji kalian sampai kalian menjadi seperti seorang wanita yang mencerai-beraikan benang pintalannya sendiri. Ya. Zaman dahulu Pak, untuk membuat kain itu belum ada pabrik seperti sekarang, ya. Belum ada mesin seperti sekarang. Zaman dulu mau membuat kain itu harus dirajut, harus dikaitkan satu persatu dengan tenaga manual. Apakah masuk akal orang kalau sudah membuat kain disobek-sobek sendiri, sudah membuat kain yang bagus dirusak sendiri? Apakah masuk akal? Tidak masuk akal. Begitu pula janji yang sudah diucapkan oleh seorang muslim, dia harus menepati janji tersebut. Kenapa? Karena dalam dunia profesional, dalam dunia kerja, dalam dunia bisnis, ada sesuatu yang lebih mahal dari uang. Apa itu? Kepercayaan, kredibilitas, nama baik, ya. Dan ini tidak hanya berkaitan dengan dunia, karena seorang muslim sebelum dia berurusan dengan manusia, dia berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ditaruh mana mukanya di hadapan Allah? Kalau dia sholat 5 waktu, rajin bersedekah, tapi menipu orang lain, ya, maka seorang muslim yang cerdas, dia tidak akan serta-merta mengingkari janjinya, dan dia tidak akan bermudah-mudahan mengungkap janji, karena ketika dia mengucapkan sebuah janji, dia akan berusaha konsekuen dengan janji tersebut. Lalu Allah melanjutkan, an tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah. Jangan sampai kalian sudah berjanji pada suatu pihak, membuat kesepakatan dengan suatu pihak, lalu kalian mencabut janji tersebut karena ada pihak lain yang mau membayar lebih mahal. Jangan sampai seperti itu, ya. An takuna ummatun hiya arba min ummah innama yabluukumullahu bih. Sungguh itu, ya, ketika ada perjanjian kalian mau ditawar orang lain lebih mahal, itu ujian dari Allah. Innama yabluukumullahu bih wa la yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun.
Dan sungguh Allah akan menjelaskan kepada kalian pada hari kiamat kelak apa yang kalian perselisihkan. Namanya kita hidup di dunia, Pak, tidak mungkin tidak ada perbedaan pendapat, tidak mungkin tidak ada perselisihan antara anak dengan anak saudaranya, ya, antara istri dan suami, antara karyawan dengan atasan, ya, antara partner dengan partner yang lain, pasti ada perbedaan pendapat. Kalau di dunia, entah kita selesaikan dengan kekeluargaan atau ya diselesaikan sampai ke peradilan, apapun yang terjadi di dunia, nanti di hari kiamat Allah akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Kenapa? Karena bisa jadi di dunia ini orang yang bersalah tidak mendapatkan hukumannya. Kita lihat ada negara, ya, yang tidak terlalu besar di Timur Tengah bisa menghabisi puluhan bahkan ratusan ribu orang di Palestina, tapi seakan-akan tidak ada hukumannya sama sekali. Yang seperti ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghakimi nanti di akhirat, dan itu merupakan keadilan Allah. Kata para ulama, innallaha yumhil wala yuhmil. Allah itu akan menunda, tapi Allah tidak akan melupakan. Jadi orang-orang yang berbuat zalim di dunia mungkin bisa lolos. Orang yang memiliki wewenang, orang yang memiliki kuasa bisa berbuat semena-mena, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan nanti kelak di akhirat akan diberikan balasan yang setimpal. Lalu ayat yang terakhir Allah ta'ala berfirman, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Nah, tadi Allah sudah menyampaikan, Allah memerintahkan ini, dan Allah melarang dari ini. Perintah Allah jelas, larangan Allah jelas. Apakah kita kira semua orang akan memilih kebaikan? Ternyata tidak. Allah bilang apa? Seandainya Allah berkehendak, bisa saja Allah jadikan semua manusia itu baik. Bisa apa tidak? Bisa. Allah jadikan semua orang itu soleh, semua orang itu ahli tahajud, semua orang itu Masya Allah, bisa. Tapi kata Allah apa? Walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Tetapi kenyataannya Allah menyesatkan siapa yang Ia kehendaki, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Pelajarannya apa? Seperti apapun kondisi kita sekarang, jangan berbangga hati. Jangan kita merasa, oh saya sekarang sudah baik, akan seterusnya baik seperti ini tanpa, belum tentu. Ya, kita harus ingat bahwa kita bisa seperti ini sekarang karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta sama Allah untuk terus diberi istiqamah agar tidak tersesat dari jalan yang lurus. Begitu pula sebaliknya, kalau sekarang kita banyak kesalahan, kita banyak dosa, kita banyak maksiat, kita harus ingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sayang sama kita dibandingkan sayangnya ibu kita sendiri. Maka dua sisi, yang sudah mendapatkan kenikmatan tidak sombong, dan yang masih dalam keburukan dia masih mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tutup ayat yang indah ini dengan firman-Nya, wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Dan sungguh kalian akan ditanyai tentang apa yang kalian perbuat. Seakan-akan Allah bilang sama kita, saya sudah memerintahkan kalian melakukan yang baik, arahan-arahan untuk melakukan yang baik sudah jelas, larangan-larangan dari hal yang buruk sudah jelas. Kalian mau melakukan yang baik atau melakukan yang buruk, itu pilihan kalian. Ya, walaki yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Kalian cukup memilih yang baik dan minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manapun yang kalian lakukan, melakukan yang baik, melakukan pahala, melakukan ketaatan, atau sebaliknya melakukan dosa, melakukan maksiat, berbuat zalim, yang manapun yang kalian lakukan, kalian akan ditanyai
dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatan kalian di kehidupan dunia. Demikian bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan sebelum kami tutup, kami persilahkan. Wallahu ta'ala alam.